Halo semua, kembali lagi bersama saya untuk yang ketiga kalinya. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan perusahaan dagang, mulai dari konsep perusahaan dagang itu sendiri, penjurnalan perusahaan dagang, sampai ke laporan keuangan perusahaan dagang. Nah, yang pertama kita harus tahu apa itu perusahaan dagang. Jadi perusahaan dagang itu merupakan perusahaan yang fokusnya pada kegiatan jual beli barang. Jadi perusahaan dagang ini membeli barang dari produsen dan kemudian dijual kembali ke konsumen yang pasti dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli atau harga pokok produk kita tahunya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, berikutnya ada perbedaan dari perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Jadi secara garis besar perusahaan dagang itu fokusnya pada kegiatan jual beli barang. Sedangkan perusahaan jasa fokusnya pada penyediaan layanan atau keahlian khusus terhadap pelanggan. Selain itu juga perusahaan dagang itu erat kaitannya dengan persediaan barang dan harga pokok produk. Karena perusahaan ini beli barang kemudian dijual lagi. Beda sama perusahaan jasa yang nggak perlu persediaan barang. Nah, berikutnya itu ada FOB point, dibagi dua. Ada shipping dan destination. Gampangannya FOB ini merupakan tanggung jawab terhadap barang gitu. Yang pertama ada FOB shipping point. Jadi di shipping point ini pembeli yang membayar beban angkut pengiriman. Kalau di destination point yang kedua, penjual yang membayar beban angkut pengiriman. Jadi gampangnya sih kalau shipping, penjual itu cuma kirim barang ke dermaga. Selebihnya sudah tanggung jawab pembeli. Kalau destination, namanya destination artinya tujuan, berarti penjual itu tanggung jawab terhadap barangnya sampai ke tujuan. Nah, kemudian ada diskon pembelian. Di sini saya ambil contoh 2 per 10 N per 30, 1 per 10 EOM, N per 10 EOM. Nah, kita mulai dari 2 per 10 N per 30 dulu. Nah, itu cara bacanya. 2 per 10 itu artinya diskon 2% jika dilunasi dalam waktu 10 hari. Dan pelunasan harus dilakukan dalam 30 hari. Berikutnya ada 1 per 10 EOM. Nah, sebelum itu kita harus tahu EOM itu end of month. Nah, cara bacanya 1 per 10 EOM artinya diskon 1% jika dilunasi dalam 10 hari pertama di bulan berikutnya. Terus N per 10 EOM artinya pelunasan harus dilakukan hingga 10 hari pertama bulan berikutnya. Jadi tiap ada huruf N itu artinya tenggat waktu atau deadline pembayarannya gitu. Nah, sekarang ada jurnal dari perusahaan dagang. Nah, jurnalnya dibagi dua metode pencatatan. Ada periodik, ada perpetual. Transaksinya juga ada dua macam, pembelian dan penjualan. Nah, sekarang kita bahas yang pembelian dulu. Di sini bisa kita lihat contohnya, misal transaksi pembelian. Di periodik ditulis pembelian, di debit kreditnya utang atau kas. Di perpetual, di debit persediaan barang, di kredit utang atau kas. Retur pembelian sekarang. Nah, di periodik catat utang dagang atau kas, di debit, di kreditnya retur pembelian. Di perpetual, utang dagang atau kas di debit, di kreditnya persediaan barang. Nah, dari sini aja sudah kelihatan ya polanya. Jadi kuncinya kalau di transaksi yang pembelian, itu jangan ada kata pembelian, terutama di perpetualnya. Jadi setiap kali ada kata pembelian, di perpetual langsung diganti dengan persediaan barang. Misal contoh yang ketiga nih, di periodik beban angkut pembelian, di debit, di kreditnya ada kas. Sementara di perpetual, beban angkut pembelian itu jadi persediaan barang gitu. Dan kreditnya kas. Nah, sekarang kita masuk ke penjualan. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Transaksi penjualan. Piutang atau kas di debit, kreditnya penjualan. Nah, di perpetual masih sama. Piutang atau kas di debit, di kreditnya penjualan. Cuma, kalau di perpetual, kita tambahin HPP sama persediaan barang. Gitu aja. Nah, kalau di penjualan, kenapa HPP di debit?
Nah, kita perlu tahu dulu, HPP itu harga pokok produk, harga yang kita perlukan untuk mengadakan suatu barang. Nah, kalau kita jual barang, berarti kita perlu biaya untuk mengadakan barang itu supaya bisa kita jual. Jadi HPP itu kita anggap sebagai beban. Beban bertambah di debit. Nah, kemudian di kredit persediaan barang. Kenapa? Ya karena kalau kita jual barang, berarti persediaan kita berkurang. Persediaan barang itu termasuk aset. Aset kan berkurang di kredit. Gitu. Nah, berikutnya kita masuk ke laporan keuangannya. Yang pertama adalah laba rugi. Nah, laporan laba rugi perusahaan dagang itu kurang lebih formatnya sama kayak perusahaan jasa. Cuma dengan penambahan akun seperti HPP, persediaan barang, beban angkut penjualan, potongan penjualan, dan retur. Di sisi kanannya ada contohnya. Terus berikutnya laporan laba ditahan. Nah, laporan laba ditahan ini juga sama. Komponen pentingnya ada modal awal, laba bersih. Kalau ada prive ditulis prive, kalau ada dividen ditambahin dividen gitu. Dan nanti ketemu modal akhir. Nah, berikutnya laporan posisi keuangan. Formatnya juga masih sama seperti perusahaan jasa, cuma ditambahin akun-akun seperti misal persediaan barang, utang dagang, piutang dagang, dan lain-lain gitu. Nah, terakhir ada laporan arus kas. Arus kasnya juga sama, dibagi tiga arus. Ada arus kas dari kegiatan operasional, dari kegiatan investasi, dari kegiatan pendanaan. Kalau di perusahaan dagang, di arus kas kegiatan operasional itu ditambahin arus kas untuk pembelian barang dagang. Karena kita beli barang dagang untuk kemudian kita jual. Selebihnya sama seperti perusahaan jasa. Nah, di kanan ini ada contoh laporan arus kas dari perusahaan dagang. Di sini contohnya lengkap banget sih. Bisa kita lihat ada kas untuk membeli persediaan dan selebihnya sama seperti perusahaan jasa. Sekarang kita masuk pada praktik pembuatan jurnal umum untuk perusahaan dagang. Nah, di sini metode jurnal yang kita gunakan adalah perpetual. Berarti nanti di jurnal tersebut akan ada persediaan barang dan HPP. Nah, di sini saya sudah siapkan template. Untuk cowoknya juga sudah otomatisasi. Jadi supaya nanti videonya nggak terlalu lama, kalian yang nonton juga nggak bosan. Jadi sekarang kita mulai ke hari pertama, tanggal 1 Juni. Nah, di tanggal 1 Juni ini ada surat pernyataan setor modal dari pemegang saham PT Keki. Nah, PT Keki ini PT-nya kita nanti ya. Di sini yang punya Narita Tanaria 10 juta dan Marita Tanaria 10 juta. Berarti setor modalnya 20 juta. Nah, kita tulis di sini tanggal 1 Juni 2023. Nah, karena ada setor modal, berarti kas kita bertambah. Kas bertambah di debit, karena kas termasuk aset. Kemudian modalnya juga bertambah. Modal bertambah di kredit, karena modal itu ekuitas. Sebesar 20 juta, sesuai yang tertulis di surat setor modal. Langsung sama dengan media 3. Kita beralih ke hari kedua. Nah, hari kedua, tanggal 3 Juni, ada invoice untuk kita. Di sini kita lihat FUBP-nya destination, berarti ditanggung oleh penjual. Terminnya 5/10 N/30. Nah, kita beli barang senilai 2 juta. Ada surat jalannya juga, berarti kita sudah terima barangnya. Berarti di tanggal 3 Juni, kita beli barang, berarti persediaan barang dagang kita bertambah. Kita tulis. Nah, persediaan itu bertambah di debit karena persediaan itu termasuk aset. Aset bertambahnya di debit. Kemudian karena tidak ada kwitansi, berarti kita anggap itu masih utang. Kita tulis ini utang dagang. Utang bertambahnya di kredit karena dia liabilitas.
Nah, persediaan barang dagangnya senilai 2 juta. Utangnya juga 2 juta. Dan kita ke hari ketiga. Hari ketiga itu tanggal 5 Juni, ternyata ada nota retur. Artinya kita mengembalikan barang yang sudah kita beli ke penjual senilai Rp20.000. Nah, karena retur dan kita masih utang, berarti utangnya dianggap berkurang. Di sini kita tulis utang dagang. Kemudian karena kita retur, barang kita berkurang. Berarti barangnya di sisi kredit. Yaan barang dagang. Itu tadi tanggal 5 Juni 2023. Senilai 20.000. Ya, di sini keterangannya belum kita tulis. Tadi yang hari pertama kita bilang setoran modal awal dari pemegang saham. Kemudian yang kedua, pembelian barang dagang dari PT Kuki. Terminnya juga kita tulis di sini tadi 5/10 N/30. Nah, ini untuk memudahkan kita lihat termin kita. Jadi supaya nanti nggak luput kalau ada diskon. Kemudian di sini kita tulis retur pembelian dari PT Kuki. Ya, kita masuk ke hari keempat. Transaksi hari keempat ada kwitansi. Bisa kita lihat di sini ada kwitansi aja, berarti oh ini pelunasan utang sebesar 1.881.000. Nah, di sini kwitansinya sudah termasuk potongan. Jadi di sini kita tulis tanggal 7 Juni 2023. Utang dagang. Utang dagang kita berkurang karena sudah kita lunasi sebesar 1.980.000. Oh, kelebihan nol. Nah, kenapa nggak 2 juta? Nah, itu karena kita tadi retur barang senilai 20.000. Jadi kita kurangin 2 juta, dikurangi 20.000. Tuh. Kemudian kas itu kita tulis sesuai di kwitansi 1.881.000. Nah, potongan pembelian itu tidak boleh ada di jurnal perpetual. Jadi intinya di perpetual tidak boleh ada kata pembelian. Maka kita ganti di sini persediaan barang. Nominalnya tinggal kita kurangin 1.980.000 dikurangi 1.881.000. Nah, di sini kita kasih keterangan pelunasan utang dari PT Kopi. Nah, di sini kita sebaiknya kasih kode dulu aja, KU. Karena nanti kode-kode ini akan mempermudah kita di pembuatan laporan arus kasnya. Nah, sekarang kita masuk ke hari kelima, tanggal 8. Di sini bisa kita lihat ada invoice, ada kwitansi, terus juga ada invoice dari ekspedisi dan kwitansinya juga.
Nah, tapi di sini kita lihat FOB-nya itu destination, berarti ditanggung oleh penjual. Berarti kita nggak perlu mikirin biaya ekspedisinya. Di sini kita beli barang senilai 200.000 dan langsung dibayar hari itu juga. Beli barang berarti persediaan barang dagang kita bertambah di debit karena itu aset senilai 200.000. Karena kita langsung bayar berarti kas kita berkurang. Kas berkurang di kredit senilai 200.000 juga. Di sini kita tulis pembelian barang dagang dari CV Top. Ini juga perlu kita beri kode. Mungkin saya kasih kode KPBD aja. KPBD. Supaya untuk bikin arus kasnya nanti gampang. Kita ke hari berikutnya. Tanggal 9. Nah, di tanggal 9 ini banyak ya dokumennya. Ada invoice, ada kwitansi, ada surat jalan, invoice dari ekspedisi, kwitansi dari ekspedisi. Ya, itu aja sih. Nah, di sini kita lihat FOB point-nya shipping. Berarti kita yang bayar. Kita sebagai pembeli yang bertanggung jawab atas barang kita. Gitu. Dengan total bayar 350.000. Kwitansinya juga 350.000. Nah, tapi kita kan bayar biaya pengirimannya sebesar 10.000. Jadi langsung kita total aja 360.000. Ini tanggal 9 Juni. Nah, di sini kita tulis persediaan barang dagang, kemudian juga kas, karena kita langsung bayar di hari itu juga, senilai 360.000. Nah, kenapa beban angkut pembelian nggak dipisah gitu? Nah, ini kan jurnal perpetual, tidak boleh ada kata pembelian. Jadi langsung kita gabung ke persediaan barang dagang, 350.000 ditambah 10.000. Jadi 360.000. Kasnya dikredit ya seperti biasa karena kita bayar. Kas kita berkurang. Ini juga kita kasih kode aja, KPBD. Nah, kita masuk ke tanggal 11 Juni. Di sini ada invoice ke UD Bakery. Nah, berarti di sini bisa kita lihat kita melakukan penjualan barang ke UD Bakery. Surat jalannya juga ada, berarti barangnya sudah diterima. Kemudian ada invoice. Nah, kita lihat di sini shipping. Berarti kita tidak nanggung biaya pengirimannya. Yang nanggung pembeli. Berarti invoice sama kwitansi ini tidak kita pedulikan. Nah, kita lihat di nominal penjualannya aja, 330.000. Di sini kita ketik tanggal 11 Juni 2023. Oh iya, kita harus cek lagi. Di sini nggak ada kwitansi, berarti piutang. Piutang bertambah di debit karena piutang itu aset. Piutang dagang, kemudian di sini kita penjualan. Nah, penjualan itu di kredit karena penjualan itu sebenarnya mirip sama pendapatan, menambah ekuitas. Jadi bertambahnya di kredit. Nah, piutang dagang senilai 330.000. Penjualannya juga 330.000. Nah, sekali lagi karena ini jurnal perpetual dan ada penjualan, berarti akan ada HPP
sama persediaan barang. Di sini kita ketik HPP, kemudian di sini persediaan barang dagang. Nah, sebelumnya kan kita tahu HPP itu kita anggap sebagai beban, karena itu biaya untuk mengadakan sebuah barang untuk kita jual. Jadi kita anggap sebagai beban. Beban bertambah di debit. Nah, persediaan barangnya di kredit. Karena barang kita keluar, berarti persediaan kita berkurang. Aset berkurang di kredit. Nah, HPP itu sesuai dengan yang kita beli tadi. Coba kita lihat, yang dibeli apa? Yang dibeli hiasan kue Natal A dan B. Tadi kita belinya seharga 4.000, yaitu HPP-nya 4.000. Tapi dikali dengan kuantitas dia beli, 30 dan 25. Jadi di sini kita tulis 220.000. Dan ini langsung sama dengan G18. Ya, sekarang kita bisa masuk ke tanggal berikutnya atau transaksi berikutnya. Nah, nanti di 11 Juni ada bukti permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Di sini juga mencantumkan HPP. Tadi ketinggalan. Nah, di tanggal 13 Juni, ternyata diretur karena barang kita ada yang patah. Sejumlah 30.000. Sekarang tinggal kita catat di sini. Di tanggal 13 Juni. Oke, 13 13 Juni 2023. Sini kita tulis retur penjualan senilai 30.000. Nah, karena di retur penjualan dan tadi sebelumnya ada yang beli tapi masih piutang, di sini kita tulis piutang. Piutang pembelinya berkurang senilai 30.000, ini kok 3 juta. Nah, ini 30.000. Karena diretur persediaan barang kita bertambah. Karena barang kita kembali. Bertambahnya di debit. Nah, HPP-nya berkurang. Karena barang kita kembali. S- Persediaan barang dagang tadi, karena tadi HPP-nya 4.000. Dikembalikan 5 unit. Berarti tinggal kita kali aja. 4.000 kali 5, 20.000. Ah iya, keterangannya belum kita tulis ya. Di sini kita tulis retur penjualan dari UD Bakery. Di sini. Jual barang ke UD Bakery. Dengan termin 2/15 N/30. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi berikutnya. Itu di tanggal 14 Juni. Lagi-lagi di sini udah termasuk diskon ya, 294.000. Kita dapat pelunasan dari UD Bakery. Kita catat di sini tanggal 14 Juni 2023. Pasti yang pertama bertambah adalah kas. Karena kita terima pembayaran. Kemudian ada potongan penjualan.
piutang dagangnya berkurang karena dia sudah bayar piutang dagang. Piutang dagang itu tadi aset, berkurangnya di kredit kas, dan potongan penjualan bertambah di debit karena termasuk aset. Di sini kita tulis kasnya 294.000, itu sudah kas bersih lah istilahnya gitu. Piutang dagangnya tadi sebesar 300.000. Nah, potongannya ya tinggal kita kurangin piutang dagang dikurangi 294. Ya, potongannya cuma 6.000. Oh iya, ini kok di kredit. Nah, udah 6.000. Potongan penjualan. Nah, berarti ini kita kasih kode juga ini. Kas piutang dagang. Oke. Jadi KPJ. Nah, untuk arus kas nanti. Di sini kita kasih keterangan. Di sini keterangan. Nah, kita tulis di sini pelunasan penjualan dari Bude Bakery. Nah, kita masuk ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya itu di tanggal 19. Oke, ada surat keluar barang berarti penjualan lagi. Di sini sekarang yang beli UD Bakery, ada invoice, ada kwitansi, ada surat jalan, ada invoice dari ekspedisi, juga ada kwitansi dari ekspedisi, ada surat jalan juga. Nah, berarti di sini penjualan. FOB-nya destination. Berarti kita yang tangguh. Kalau kita di sini tulis kas, terus juga ada penjualan senilai 150.000 tadi ya. Penjualannya juga 150.000. Keterangan di sini kita tulis penjualan ke UD Bakery. Tanggal 19. 19 Juli. Tadi karena FOB-nya destination, berarti kita yang tanggung. Jadi di sini kita tulis beban angkut penjualan sama kas senilai 1.000. Jadi kas kita juga berkurang 10.000. Kas berkurang di kredit. Kalau beban ya seperti biasa bertambah di debit. Ini kas bertambah di debit, penjualannya di kredit. Karena sama dengan pendapatan. Nah, kemudian karena ini penjualan, berarti pasti ada HPP sama persediaan barang. Sini HPP. Kemudian persediaan barang kita berkurang di kredit. Senilai kita lihat di surat keluarnya. 100.000. Oke. Di sini kita tulis 100.000. Ini 100.000. Nah, di sini kita kasih kode juga. Kas penjualan. Oke. KP. Terus ini beban angkut penjualan. Beban angkut penjualan berarti enaknya KBA aja. KBA. Kas beban angkut. Oke.
masuk ke transaksi berikutnya. Tanggal berapakah? Transaksi berikutnya tanggal 27 Juni. Ini sudah terakhir ini. Nah, dia beli smartphone dia senilai 4 juta. Dibayar juga di hari itu sebesar 4 juta. Oke, berarti di sini kita tulis 27 Juni 23. Berarti peralatan bertambah sama kas senilai 4 juta. Kas 4 juta juga. Oke, peralatan itu aset bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Di sini keterangannya bisa kita tulis pembelian peralatan dari PT hari ini. Ditulis pembelian smartphone juga nggak apa-apa sih harusnya. Sekarang sudah selesai, tinggal kita cek apakah balance atau tidak. Langsung kita ketik sum dari atas ke bawah. 29.720.000. Ini juga kita sum atas ke bawah. 29.720.000. Bisa kita lihat balance berarti sudah selesai jurnal umumnya. Kita kasih warna aja mungkin ya. Menandakan kalau ini sudah kita tutup selesai. Nah, berikutnya nanti kita ke buku besar, kemudian neraca saldo, baru ke laporan keuangan. Nah, sekarang kita masuk ke pembuatan buku besar. Nah, buat buku besar ini kita pakai pivot table. Jadi caranya ini kita blok dulu semua dari nomor sampai ke bawah. Udah sampai sini, kemudian insert pivot table. Sudah langsung di oke. Nah, yang dicentang itu ada akun ada debit, kredit, akun dan tanggal. Kemudian akun ini kita pindah ke filter. Sudah. Nah, kemudian kita ke field item and set, kita klik calculated field. Nah, ini untuk bikin saldonya. Sini kita tulis saldo. Untuk yang saldo debit, rumusnya kita pakai if debit, begini aja, db lebih besar dari kredit, maka debit dikurangi kredit. Jika tidak, nol. Tutup kurung. Oke. Terus kita bikin lagi yang kedua untuk kredit. Ini saldo kredit. Nah, rumusnya juga sama. If buka kurung, kita klik debit lebih kecil dari kredit, maka kredit dikurangin debit. Jika tidak, nol. Nah, sudah jadi. Di sini kita mulai dari akun kas. Nah, kas sudah, tinggal kita copy-copy aja ini sampai selesai. Kita kasih jarak 2 aja. Habis kas ada persediaan barang.
Nah, kita berikutnya kita copy, ada piutang dagang. 30. Copy lagi. Habis piutang dagang ada apa lagi nih? Peralatan. Udah kita pindah. Kita copy. Ketika kita sudah sampai peralatan, sekarang utang. Copy lagi. Modal. Copy lagi. Habis modal ada apa? Penjualan. Copy. C. Habis penjualan ada retur penjualan. Nah, ada retur penjualan, potongan penjualan. APP, Ctrl C, Ctrl V. Terakhir ada beban angkut penjualan. Sudah selesai. Di sini kita tulis buku besar. Karena buku besar sudah selesai, sekarang kita ke proses pembuatan neraca saldo. Caranya, ini buku besar tinggal kita copy. Move or copy, move to an end aja, create copy. Nah, ini kita ganti neraca saldo. Nah, di neraca saldo ini kita cuma butuh satu salinan buku besar. Selebihnya di-delete aja. Delete. Ini juga kita delete. Nah, bedanya dengan buku besar, itu kita cuma perlu pindah akun ini ke rows paling atas. Nah, kemudian kita blok. Nah, ini kita blok aja. Expand collapse. Kita collapse entire field. Nah, kemudian untuk yang sum of debit dan sum of credit, itu kita hide aja. Dua ini, kemudian kita hide. Nah, tapi di sini grand totalnya nggak bisa muncul, berarti kita jumlahkan secara manual pakai rumus sum. Dengan sum dari sini sampai sini. Ini juga kita sum. Ya, mungkin biar lebih bagus, kita bisa kasih ini format accounting. Nah, ini juga format accounting. Nah, baris ini juga mungkin bisa kita hide set. Kita kasih warna biru. Di sini kita tulis total. Cabut. Nah, neraca saldo kita sudah jadi. Sekarang kita masuk ke proses pembuatan laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Nah, di sini laporan keuangan kita mulai dari laporan laba rugi dulu. Nah, hal yang pertama perlu kita lakukan adalah rangkum pendapatan. Jadi di sini kita ketik pendapatan
Pendapatan. Kasih bool. Nah, di pendapatan itu nanti ada penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan. Nah, dari situ nanti kita bisa ketemu penjualan bersih. Jadi di sini kita tulis dulu. Kita data dulu. Penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan. Nah, untuk proses pencatatannya, kita pakai rumus sum if. Di sini kita ketik sum if. F. Nah, karena penjualan itu bertambahnya di kredit, berarti kita sum if kreditnya dulu. Kemudian nanti dikurangin debit. Kita ambil sumbernya dari jurnal umumnya. Nah, kita blok dulu yang kredit sampai ke bawah. Kita string. Juga FNF4. Kriterianya ya penjualan. Sekarang sum range. Sum range berarti kita blok nominal di kredit. Jangan lupa di string. FNF4. Tuh, kurung. Nah, kemudian kita kurangkan. Nah, kemudian kita kurangkan sum if debit. Jurnal umum, kita blok semua yang akun debit. Lalu di string. Tanda 4, kriterianya masih sama, penjualan, titik 2. Sum range-nya nominal di debit. Kita string, tutup kurung. Bentar. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita tarik. Nah, supaya lebih bagus, mungkin kita bisa pakai format accounting. Nah, setelah kita rangkum tiga akun ini, kita cari penjualan bersihnya. Nah, langkah berikutnya cari penjualan bersih. Sini kita ketik penjualan bersih. Nah, penjualan bersih itu tinggal kita sum aja. 444.000. Nah, kemudian penjualan bersih ini harus dikurangi HPP. Berarti kita di sini ketik HPP. Nah, HPP ini kita bisa lihat di neraca saldo. Langsung sama dengan, nah ini kita pencet Enter. Senilai 300.000. Nah, ini kita pakai format accounting juga. Ini kita kasih minus saja, biar lebih gampang nanti sumnya. Langkah berikutnya kita cari laba kotor. Sini kita tulis laba kotor. Nah, laba kotor itu penjualan bersih dikurangi HPP. Berarti tinggal kita sama aja. Kurung. 144.000. Nah, pendapatan sudah selesai, berarti sekarang kita ke beban. Di sini kita ketik beban operasional. Nah, kasih bold. Nah, di sini kita cek dulu di neraca saldo bebannya ada apa aja. Nah, ternyata cuma ada beban angkut penjualan. Berarti sih nggak perlu rumus ya, langsung aja. Beban angkut penjualan.
senilai 10.000. Langsung kita tulis di sini aja sama 10. Formatnya accounting. Kemudian kita total bebannya. Total beban ya senilai 10.000. Berikutnya kita cari pendapatan dari operasional. Di sini kita bisa ketik pendapatan dari operasional. Ya, pendapatan dari operasional berarti kita cuma perlu kurangin laba kotor dengan beban. Sama dengan C11 kita kurangin dengan total beban ini. 134.000. Nah, langkah terakhir kita cari laba bersih. Sini kita ketik laba bersih. Kita kasih bold. Nah, laba bersihnya ya pendapatan dari operasionalnya kita 134.000. Nah, sudah mungkin biar bisa lebih rapi dikasih border. Nah, ini laporan laba rugi. Nah, berikutnya kita buat laporan laba ditahan. Nah, laporan laba ditahan itu komponennya sih cuma modal sama nanti laba bersihnya kita tambahkan ke modal. Nah, pertama kita tulis dulu modal awalnya kita berarti 1 Juni. Nah, kita nggak punya modal awal ya, karena kita dapat investasi nanti dari pemegang saham. Jadi di sini kita tulis 0. Nah, kemudian modal dari pemegang saham. Kita ketik modal saham saham biasa. Senilai kita cek di neraca saldo. Senilai 20 juta. Udah, kita ketik di sini 20 juta. Nah, kemudian kita tambahkan laba bersih. Laba bersih dari laporan laba rugi tadi. Senilai 134.000. Nah, di sini kita bisa cari modal akhir. Modal akhir berarti tanggal 30 Juni. Nah, tinggal kita tambah atau jumlah sama aja. Dari atas sampai bawah. Biar lebih bagus, kita kasih border. Nah, laporan laba ditahannya udah jadi. Nah, berikutnya kita membuat laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu cuma ngerangkum aset, liabilitas, sama ekuitasnya kita aja. Jadi yang pertama kita ketik di sini aset. Kita kasih bold. Nah, di aset kita punya apa aja, itu kita cek di neraca saldo. Di neraca saldo kita punya kas, persediaan barang dagang, utang dagang, peralatan. Nah, maka kita tulis di sini. Kas, persediaan barang dagang, terus piutang dagang, dan peralatan. Nah, aset itu kan bertambah di debit. Berarti kita sum if-nya kita sum if debit dulu. Sum if, date-nya di jurnal umum perpetual, kita blok semua akun debit. Lalu string. Kriterianya kas. Sum rate-nya kita blok semua akun debit. Semua nominal debit. String. Kurung. Nah, kita kurangin yang kredit.
Kita ketik sum if tab range-nya jurnal perpetual, akun kredit, kita string, kriterianya juga masih sama. Kemudian sum range-nya nominal kredit, string, tutup kurung. Ya, enter. Nah, ini biar rapi formatnya accounting. Nah, setelah seperti ini ya udah tinggal ditarik. Kemudian kita total asetnya. Total aset kasih put pakai rumus enter. 20.134.000. Nah, berikutnya liabilitas. Kasih bold. Liabilitas itu isinya utang kita. Di sini utang dagang. Nah, di sini kita pakai sum if, tapi yang kredit dulu. Di sum if, range-nya di jurnal umum. Kita blok semua yang kredit, lalu string. Kriterianya ini utang dagang. Kemudian sum range, kita blok nominal kredit. Dan kita sum if. Yang debit. Berarti akun debit kita blok. Kriterianya masih sama, utang dagang. Sekarang kita blok akun nominal debit. Kita string. Enter. Utang dagangnya nggak ada, berarti kita nggak punya utang. Berikutnya ekuitas. Nah, ekuitas itu ya modalnya kita. Tapi yang kita pakai adalah modal akhir. Maka di sini kita tulis modal 30 Juni, modal akhir kita. Tinggal kita copy dari laporan laba ditahan. Kemudian kita langsung total. Total liabilitas dan ekuitas. Kita kasih bold. Jadi tinggal liabilitas ditambah modal. 20.134.000. Sama seperti total aset. Berarti laporan posisi keuangannya sudah benar. Laporan terakhir yang kita buat adalah laporan arus kas. Laporan ini fungsinya itu biar kita tahu kas kita itu kalau masuk dari mana, kalau keluar kemana. Dibagi tiga komponen, ada arus kas dari aktivitas operasional, nanti juga ada investasi dan pendanaan. Jadi di sini langsung kita tulis saja arus kas dari aktivitas operasional.
Kasih. Nah, di sini kodenya juga sudah saya siapkan. Dua kode pertama itu penerimaan dan tiga kode terakhir itu pembayaran. Nah, ini juga sudah merupakan singkatan gitu ya, jadi tinggal dijabarkan saja. Yang pertama itu ada KP penerimaan kas dari penjualan. Yang kedua itu penerimaan kas dari piutang dagang. Piutang dagang. Nah, yang tiga terakhir itu pembayaran. Berarti di sini pembayaran kas untuk KBA untuk beban. Yang keempat, pembayaran kas untuk pembelian barang dagang KPBD. Yang terakhir, pembayaran kas untuk pelunasan utang KU. Nah, untuk pencatatannya masih sama, kita pakai rumus sum if, cuma yang ini lebih simpel daripada yang sebelumnya, dari tiga laporan keuangan sebelumnya. Langsung sum if. Nah, karena kalau kita terima kas kita bertambah di debit. Berarti ini sum if debit. Range-nya kita buka dulu di jurnal umum perpetual. Nah, range-nya ya, kode-kodenya ini kita string FNF4, 4. Kriterianya ya ini. Sum range-nya di akun debit. Kita string. Tutup kurung, enter. Nah, kita ketemu 150.000. Ini di format accounting aja dulu. Nah, kemudian ini tinggal kita tarik ke sini. 294.000. Nah, sekarang yang pembayaran. Yang pembayaran itu masih sama, kita pakai rumus sum if. Nah, karena kalau pembayaran kas kita dikredit, berarti ini sum if kredit. Jadi di sini kita pakai sum if kredit. Range-nya masih sama. Kita ke jurnal umum perpetual. Di blok bagian kode, kita string. Nah, kriterianya ini. Kemudian sum range-nya kita ambil yang kredit, akun kredit. Distrik kurung, bentar. Nah, ini kita kasih min aja, minus, supaya nanti gampang untuk sumnya. Sudah, tinggal kita tarik. Setelah semua ini kita catat, berikutnya kita total. Nah, totalnya kita tulis kas bersih dari aktivitas koperasi. Tinggal di sum. Enter. Nah, berikutnya kita ke arus kas dari aktivitas investasi. Kita ketik arus kas dari aktivitas investasi.
Nah, di sini yang dimaksud investasi itu pembelian aset gitu ya. Berarti di sini investasi kita cek di neraca saldo kita cuma beli peralatan. Berarti di sini kita tulis pembelian peralatan. Nah, karena cuma satu dan nanti di neraca saldo kita tahu pembelian peralatan adalah 4 juta, berarti di sini langsung kita min 4 juta aja. Format accounting. Nah, yang terakhir tuh arus kas dari aktivitas pendanaan. Ya, investasi dari pemegang saham tadi. Di sini kita ketik dulu arus kas dari aktivitas pendanaan. Di sini kita ketik setoran modal dari pemegang saham. Senilai, kita cek di neraca saldo. Senilai 20 juta. Jadi di sini kita ketik 20 juta. Oke, formatnya accounting. Berikutnya adalah kita catat kenaikan kas bersihnya. Di sini kita tulis kenaikan kas bersih. Nah, kenaikan kas bersih itu rangkuman dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Berarti di sini kita tinggal jumlahkan saja. Berhubung ini minus semua, ya tinggal dijumlahkan. Kita pakai rumus SAM. Kita blok dari sini sampai sini. Nah, kenaikan kas bersihnya 13.993.000. Nah, kenaikan kas bersih ini harus sama seperti kas di laporan posisi keuangan. Nah, di sini sudah sama 13.993.000. Maka kita bisa masuk ke langkah berikutnya. Kita ketik kas pada awal periode. Nah, kas pada awal periode adalah 20 juta. Investasi dari pemegang saham. Kita pakai format accounting. Yang terakhir ada kas pada akhir periode. Senilai kenaikan kas bersihnya. Supaya lebih rapi, kita kasih border. Ini kodenya kita taruh atas. Sudah, laporan arus kasnya sudah selesai. Jadi sekian, kita masih akan ketemu di satu video lagi. Terima kasih.